Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. kita akan memulai materi kita hari ini, ya. Di mana pada materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang bagian dari dinamika rotasi, yaitu kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang momen inersia dan momen gaya, maka pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang kesetimbangan benda tegar. Nah, di sini ya, kalau kita lihat, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, ini merupakan peta konsepnya, yaitu apa saja yang kita pelajari pada dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Itu bisa kita lihat ya. Kemudian kita amati. Nah, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar yang dipelajari adalah kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. 3 tentang konsep, sedangkan 4 itu adalah berkaitan dengan kegiatan praktikum dalam pembelajaran kita. Nah, yang pertama adalah menerapkan titik berat dan kesetimbangan benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang kedua, yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Berkaitan dengan ini, nanti berarti tugas Anda adalah membuat karya. Jadi nanti ada tugas di akhir pembelajaran ini untuk membuat karya yang berhubungan dengan titik berat atau kesetimbangan benda tegar. Tapi karena materi kita sekarang adalah kesetimbangan benda tegar, berarti yang berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, di sini melalui model pembelajaran project based learning dengan sintak pembelajaran pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, kemudian memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, kemudian menguji hasil, serta evaluasi pengalaman belajar. Siswa dapat mencapai kompetensi yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, yaitu memahami dan menerapkan serta menganalisis. Keterampilan, kompetensi keterampilan memilih, membedakan, mengidentifikasi, memisahkan, dan menghubungkan. Sedangkan sikap itu adalah rasa ingin tahu, kerjasama, ya, tanggung jawab, kepedulian, dan sebagainya. Nah itu. Nah selanjutnya kita pelajari tentang torsi atau momen gaya. Kemarin kita sudah belajar yang disebut dengan momen gaya, ya, itu adalah hasil kali lengan dengan gayanya, ya. L dengan F atau R dengan F. Ini sudah ya kemarin ya. Maaf anak-anak, gambarnya kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ada gambar torsi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini seperti kita pelajari kemarin, di sini ada hubungan antara gerak translasi dan rotasi. Hubungan di sini adalah kita ambil berupa analogi ya. Kalau di gerak translasi itu gaya dinotasikan dengan huruf F, maka di gerak rotasi ada istilah momen gaya, ya, besaran momen gaya yaitu tau. Kalau dia di gerak translasi massa, maka di gerak rotasinya momen inersia. Gerak translasi percepatan, maka di gerak rotasinya percepatan sudut. Kalau di gerak translasinya V, maka di gerak rotasi omega atau kecepatan sudut. Kalau di gerak translasinya itu S, biasa kita kenal X atau S, yaitu posisi, maka di sini posisi sudut dengan theta. Kemudian momentum biasa kita kenal dengan T,
maka di sini momentum sudutnya dengan L. Nah, persamaan hukum pertama Newton, hukum kedua Newton yaitu sigma F sama dengan M kali A, maka di gerak rotasinya adalah sigma F sama dengan tau sama dengan I kali alfa. Nah itu ya, ini yang perlu kita inikan. Kemudian untuk selanjutnya, pengertian benda tegar. Apa sih benda tegar itu? Jadi benda tegar, yang namanya benda tegar, itu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Benda dianggap suatu materi yang ukurannya bisa diabaikan. Kenapa bisa diabaikan? Kok ukurannya diabaikan? Maksudnya, jika benda itu merupakan sistem partikel. Kita tahu partikel itu sangat kecil sekali. Nah, itulah mengapa semua gaya yang bekerja pada benda tersebut dianggap bekerja pada titik materi yang menyebabkan gerak translasi. Di mana pada gerak translasi itu berlaku sigma F sama dengan 0 untuk hukum pertama Newtonnya. Ingat, sigma F sama dengan 0 ini adalah hukum kelembaman, di mana di sini keseimbangan benda adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai 0. Artinya, dia akan tetap diam, cenderung untuk diam. Ya. Kalau dia awalnya diam, maka dia cenderung untuk tetap diam. Kalau dia bergerak, cenderung untuk tetap bergerak. Seperti yang Ibu jelaskan di kelas 10, mungkin Anda sudah pelajari, bahwa benda yang tadinya diam, itu akan tetap diam. Contohnya, kalau kita mengendarai sepeda motor, ya, kemudian yang kita bonceng di belakang, itu posisinya awalnya diam. Dia tidak berpegangan. Ketika Anda yang di depan menjalankan motor dengan tiba-tiba, apa yang akan terjadi? Bagaimana dengan orang yang ada di belakang? Halo? Bagaimana, Nak? Mungkin jatuh, Bu. Iya, akan terjatuh ya. Nah, itu salah satu contohnya. Tetapi sebaliknya, ketika kita sedang bergerak ngebut misalnya, tiba-tiba ada kucing lewat, kita kan ngerem tuh. Nah, apa yang terjadi? Jatuh, Bu. Kita akan terdorong ke depan. Karena apa? Kita tadinya bergerak, cenderung untuk tetap bergerak. Tapi kalau diam, cenderung untuk tetap diam. Artinya mempertahankan posisi pada posisi semula. Jadi yang tadinya berada di satu titik, dia tetap ingin di titik itu. Makanya dia bisa terjatuh kalau dia motornya digas secara tiba-tiba. Oke ya. Nah, syarat keseimbangan benda tegar, ya, ini harus ada dua, yaitu syarat translasi dan syarat rotasi. Untuk syarat translasi, maka di sini sigma F-nya sama dengan 0, sedangkan untuk syarat rotasi, maka sigma tau-nya harus sama dengan 0. Itu syarat keseimbangan benda tegar. Ya. Nah, di sini. Kemudian macam-macam keseimbangan benda tegar. Ada istilahnya keseimbangan stabil atau mantap. Jadi kalau balok itu pada posisi tergeletak di atas lantai, maka dia stabil di situ. Dia tidak akan goyah. Tetapi kita perhatikan tuh gambar yang berikutnya. Nah, ketika posisinya kita buat seperti ini, ya, yang kedua itu, maka di sini dia posisinya mudah goyah. Makanya di sini namanya keseimbangan labil. Apakah bisa setimbang, Bu? Bisa. Biasanya para akrobat atau apa itu bisa bermain keseimbangan untuk keseimbangan labil atau goyah. Nah, karena ini kalau diberi gaya luar sedikit saja, maka dia akan terjatuh. Sedangkan keseimbangan netral atau indifferent itu seperti ini. Jadi lingkaran yang diletakkan di atas lantai. Itu contoh keseimbangan netral ya atau indifferent. Oke, kita lanjutkan.
Nah, syarat keseimbangan benda bergerak translasi atau rotasi. Tadi Bu sudah jelaskan syarat benda bergerak secara translasi. Yang pertama adalah syarat benda bergerak translasi, jumlah gaya-gaya yang bekerja itu tidak sama dengan 0, tetapi jumlah momen gayanya harus sama dengan 0. Jadi dia tidak bergerak memutar di sini, tapi dia bergeraknya translasi. Sedangkan untuk rotasi, yang 0 adalah gerak translasinya, gerak mendatarnya. Sedangkan untuk memutarnya, dia harus tidak sama dengan 0, sehingga dia bisa bergerak berputar. Itu maksudnya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya ya di bawah ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, syarat benda yang bergerak menggelinding. Menggelinding ini bisa translasi, juga bisa rotasi. Kedua-duanya. Berarti jumlah gaya translasinya maupun jumlah gaya rotasinya harus tidak sama dengan 0. Jadi dia tidak hanya bergerak translasi, tetapi juga bergerak rotasi. Contohnya seperti ketika kita melempar bola bowling, ya. Jadi bola bowling itu akan berputar di lantai, itu menunjukkan dia bergerak rotasi, sedangkan translasinya dia bergerak lurus menuju susunan bowling, itu ya. Nah itu maksudnya. Kemudian kita lanjutkan dengan keseimbangan 3 buah gaya. Nah, ini ada 3 buah gaya, ya. Maaf, terklik ya. Oke, ini ada 3 buah gaya, di mana gaya itu terdiri dari gaya F1, F2, dan F3. Masing-masing membentuk sudut. Nah, di sini nanti maka persamaan yang terjadi, nilai keseimbangannya F1 itu yang ke sudut kiri atas ini. F1 dibandingkan per, atau kita sebut F1 per sin beta, F2-nya per sin alfa yang di atas, dan F3-nya per sin gamma. Itu persamaannya. Ya. Sini Ibu lupa menambahkan, nanti bisa ini kan Ibu perbaiki ketika ini ya materinya Ibu perbaiki, nanti Ibu share ke siswa. Kalau yang sudah Ibu share di Teams ya, itu silahkan nanti di download ulang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal keseimbangan, kita diberi contoh soal. Coba siapa yang bisa menyelesaikan soal seperti ini? Kebetulan di sini sudah ada jawabannya. Bagaimana caranya? Ya, jadi kita lihat. Ya, kita lihat. Ya, untuk nomor 1, kita lihat. Ini titik nolnya, ini ada F, di sini W ini digambarkan selalu di tengah ya, ini W, dan ini adalah nolnya, ya, beban yang digantung. Nah, kita lihat cara penyelesaiannya, sini. Nah ini, ya, ini penyelesaiannya tadi di atas, ya. Kita tahu bahwa tau atau momen gaya itu adalah gaya dikalikan lengan bebannya. Jadi di sini F ini mempunyai lengan beban atau jarak 5 cm. Sehingga kalau kita ubah ke dalam meter, maka dia menjadi 0,05. Nah, 280 ini adalah gayanya. Gayanya sebesar 280, ya. Nah, kita lihat lagi soalnya. Nah, ini. Panjangnya 40 cm, bermassa 3 kg. Kemudian pada salah satu ujung tongkat diberi beban, sedangkan ujung lainnya sebagai tumpuan. Jika F 280, nah F ini 280, kita kalikan dengan 5 tadi, ya. Nah, sedangkan W ini tadi jaraknya 4. W di tengah-tengah, jaraknya berapa tadi?
berjarak 40 cm ya, berarti ini 20 cm. Berarti 20 dikalikan W-nya. Berapa W-nya? W-nya adalah M kali G, massa kali gravitasi. Makanya di sini 3 min 3 kali 0,2. Karena dari sini ke sini 20 cm, berarti 0,2 meter. Sedangkan di sini di ujung itu adalah 2 kg, 2 dikalikan 10. Ya, 2 kalikan 10, 10 itu ada gravitasinya, dikalikan jaraknya dari sini ke sini. Mengapa jaraknya dari sini ke sini? Sedangkan ini dari sini ke sini, ini dari sini ke sini. Kita lihat titik tumpunya. Jika titik tumpunya di sini, maka lengannya adalah terdiri dari 1, 2, dan 3, gitu ya. Nah, kita lihat lagi tadi. Jadi, kita lihat di sini. Nah, untuk F, ini arah gayanya ke atas. Sedangkan untuk W, arah gayanya ke bawah. Untuk M, arah gayanya ke bawah. Sehingga di sini, karena titik tumpunya adalah titik 0 ini, maka kita lihat, dia kalau bergerak, maka kalau ini didorong ya ke atas ini, maka dia akan berputar seperti ini. Kalau kita lihat ini arahnya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau dia di sini, ini ke sini, ya, ini ke sini. Nah, ini terbalik ya ininya. Ini searah dengan jarum jam. Kalau yang di sini, ini juga jam. Jadi, kalau dia berlawanan arah jarum jam, maka dia nilainya positif. Tapi kalau dia searah dengan jarum jam, maka dia negatif. Di sini juga dia searah jarum jam. Nah, maka di sini juga nih negatif. Ini ada kesalahan, nanti perbaiki ya. Oke. Sehingga kalau dijumlahkan ternyata momen gayanya itu sama dengan 0. Nah, itu contoh soal yang nomor 1. Bagaimana dengan contoh soal nomor 2? Yang ini. Nah, di sini kita lihat F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang A, B, C, D. Seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, nah massanya diabaikan, berarti tidak ada gaya W di sini di tengah-tengah, ya, tidak ada gaya W karena diabaikan. Besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar yang bekerja di D. Nah, yang bekerja di sini, berapa momen gayanya? Jadi kita lihat. Bekerja pada batang seperti pada gambar. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D. Berarti sumbu putarnya ada di D. Kita lihat di sini, ya. Sigma tau sama dengan tau A atau F1-nya di sini, tau A ya, F1 itu adalah 10. Karena dia di titik D, maka dia arahnya adalah searah dengan jarum jam. Makanya dia di sini negatif. Ya. Min 10 kali jaraknya A ke D itu berjarak 3. Ya, A ke D berjarak 3. Makanya min 10 dikalikan 3. Kenapa min tadi? Arahnya searah dengan jarum jam. Kemudian yang B ini arahnya maaf kepencet. Yang B ini arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga di sini nilainya 15. Jaraknya dari titik D itu sama dengan 2, sehingga dia bernilai positif. Kemudian yang F3 itu adalah min 20 karena searah jarum jam. Ya, min 20. Jaraknya 1, sehingga di sini min 20. Sedangkan yang di D karena jaraknya 0, ya, meskipun di sini ada gaya, tapi karena jaraknya 0, maka dia bernilai 0. Sehingga nilai momen gayanya, resultan momen gayanya itu adalah min 20 Newton per meter. Kalau ada pertanyaan, ya di sini
Besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D adalah 20 Newton per meter. Kemana arahnya? Kalau kita lihat di sini tanda negatif, itu kan tadi menunjukkan arah. Berarti arahnya adalah searah dengan jarum jam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ini ya, kita lihat. Ini ada soal lagi. Ya. Oh, ini tadi yang tadi ya, sorry maaf. Nah, ini. Sini ya. Kalau misalnya ternyata dia bertumpu pada titik B, kita perhatikan tumpuannya pada titik B, maka di sini di titik B yang 0 adalah yang F2. Lihat nih, F2-nya 0. F1-nya jaraknya di sini 1 dikalikan min 10 karena arahnya itu adalah searah dengan jarum jam. Yang di sini adalah plus karena dia arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Ya. Di sini berlawanan arah dengan jarum jam ya. Ya, kita ambil nilainya positif. Yang ini nilainya kembali negatif karena dia berlawanan searah dengan jarum jam. Jaraknya kalau misalnya dari sini ke sini adalah 1, ini juga 1, ini juga 1 misalnya, ini 1, maka F1-nya ini 1, 1, 1 ya, ini 0 ya, kayak gitu. Nah, maka di sini penyelesaiannya hasil akhirnya adalah positif 5 Newton gitu ya. Tuh. Jadi min 10 ditambah 0 ditambah 20 dikurangi dengan 5 dikalikan 3, 15. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ada tugas Anda untuk membuat alat keseimbangan sederhana. Karena ini akan Ibu amati dari hasil kegiatan praktikum kita. Jadi tugasnya yaitu membuat alat peraga sederhana ya sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu sampaikan ke lewat file ya, lewat file yang ada di Teams. Atau ini bisa diunduh di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada nanti alat keseimbangan gaya. Jadi seperti ini. Oke, gambarnya kelihatan? Halo? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke lah, kalau nggak ada, ini nanti bisa diunduh ya, bisa Anda unduh. Kita lihat di sini nanti Ibu inikan aja, nanti Ibu perlihatkan secara ini. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, ini untuk contoh soal sebuah katrol. Jadi katrol, ya, keseimbangan pada katrol, gerak rotasi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sistem katrol dengan dua buah benda M1 dan M2, ya, dihubungkan katrol bermasa 4 kg seperti gambar. Percepatan yang dialami benda M1 dan M2 adalah, nah bagaimana cara menyelesaikannya kita lihat. Ini kebetulan ini berbeda dengan soal yang di atas ya. Nah kita lihat, ini ada beda. Nanti kalau kamu bisa menyelesaikan ini, maka yang di atas bisa kamu menyelesaikannya. Lihat, sistem katrol seperti pada gambar. Katrol tanpa silinder pejal homogen, ya.
yang dapat berotasi tanpa gesekan terhadap sumbunya yang tetap. Massa beban M1 itu sama dengan M. Sedangkan katrol 2 ya, M2-nya adalah 3M. Ya, M2-nya adalah 3M. Sedangkan M yang katrol besarnya itu diameternya masanya adalah 2M. Dan diameter katrol adalah D. Jadi di sini ada D ya, diameternya adalah D. Bila percepatan gravitasi G, maka sistem tanpa pengaruh gaya luar, percepatan sudut rotasi katrolnya sebesar, nah di sini ada cara cepat untuk menyelesaikannya. Yang pertama berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya yaitu di sini ada W2, kita lihat di sini ada W2, di sini ada W1. Di sini ada gaya tegang T1, di sini ada gaya tegang T2. Jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan M kali A. Gaya-gayanya gaya apa saja tadi? Gaya W1, gaya W2, gaya T1, dan gaya T2. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, kalau misalnya M1-nya lebih besar dari M2, ya, M1-nya lebih besar dari M2, maka katrol akan bergerak ke bawah. Tapi kalau M2-nya lebih besar dari M1, maka katrolnya bergerak ke sini. Ini naik ke atas. Sehingga tanda positif negatifnya itu tergantung dari gerakan M1 dan M2. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, sigma F sama dengan M kali A. M ini massa total baloknya, balok yang bekerja yaitu M1 dan M2. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ya, hasilnya akan tampak seperti ini. Atau kalau di sini cara cepat menentukan percepatan bendanya, perhatikan apakah M1 lebih besar dari M2 atau M2 lebih besar dari M1. Nah, soal di atas, kalau kita lihat gambarnya itu M1 lebih besar dari M2. Ya. Tetapi untuk soal ini, M1-nya lebih kecil dari M2. Sehingga kalau dia lebih kecil, cara paling cepat A-nya adalah kita rumuskan percepatannya M1 min M2, kalau M1-nya lebih besar dari M2 ya, M1 min M2 kalikan G dibagi M1 ditambah M2 ditambah dengan MK-nya, ya, ditambah dengan MK-nya. Nah itu, ya, jadi kita bisa lihat di situ. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada simulasi soal kesetimbangan, ya, soal simulasi kesetimbangan benda tegar. Ibu minta kalian mengerjakan soal simulasi ini, ya, di saat ini juga masih ada waktu sekitar beberapa menit, ya, masih 1 jam lebih. Jadi tolong Anda kerjakan nanti di sini. Sampai di sini masih ada pertanyaan nggak? Siap tidak, Bu? Tidak, oke. Kalau tidak ada, yang lain nggak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu mau kalian menyelesaikan simulasi ini, ya. Nanti Ibu share di Teams, ya. Bu share di Teams. Boleh kamu inikan di Teams-nya, ya. Jadi nanti sebentar Ibu inikan dulu. Sampai di sini, kita lihat dulu, bentar. Oke, sekian dan terima kasih, ya.
Nah, berarti sampai di sini kita akhiri untuk tatap muka. Ini belum berakhir ya, tapi kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Cuma Ibu pengen share Teams-nya. Nanti kalau misalnya ada, kita lewat chatting aja ya. Di situ kan ada chat, ya enggak? Ada chat. Nah, silakan chat untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Nanti kita bahas bersama di aplikasi kita ini, ya. Sekarang, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian. Namun, Ibu beri kamu tugas dan tolong dikumpulkan, Ibu kasih waktu selama sampai jam 10 ya, sampai jam 10. Kalau bisa sebelum jam 10 itu sudah selesai, karena di sini ada batas akhirnya, kita sampai jam 10. Oke? Nah, siap ya? Siap. Nah, oke, kita ini kan, ntar Ibu share linknya ke anak-anak semua ya. Tolong dikerjakan, dikumpulkan. Nanti kalau sudah selesai, tolong hasilnya di screenshot. Siapa tahu nanti tidak terekam ya. Jadi di screenshot hasilnya. Mudah-mudahan ini terekam ya. Jadi nanti Ibu ini kan. Oke, akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang hadir dulu ya. Ya. Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Oke. Ada berapa peserta ini? Baru masuk, Bu. 23 orang. Nggak apa-apa. Kalau yang nggak masuk mungkin ada kendala dari kemarin tuh. Karena ini undangan ya. Jadi ada yang belum paham cara masuknya. Kemarin sudah Ibu share caranya, cara untuk bergabung. Tapi mungkin ada yang belum ini. Jadi minta Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan untuk kedepannya akan siap, lebih siap lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada, Bu. Udah ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ini lembar kegiatan peserta didik ya. Lembar kegiatan peserta didik. Kita lihat di sini. Keseimbangan gaya, KD-nya sama tadi, tujuannya juga ya. Materinya sudah. Nah, kita masuk langsung ke prinsip kerjanya nanti ya. Karena ini sudah. Nah, alat yang dan bahan yang disediakan itu yang pertama adalah kamu persiapkan apa ini namanya, kait ulir. Bu, udah deh suara Ibu. Iya, Bu, nggak ada suaranya, Bu. Sabar. Ibu mut, Bu, suaranya, Bu. Sudah ada ya? Ya, Bu, Ya, Bu. sudah. Udah, Bu, udah. Gambarnya? Udah, Udah, Bu. Bu. Oke. Aku hitam, Bu. Udah, Bu. Oh, ada, Bu. Udah. Siapa yang hitam? Oke, kita lihat di sini. Bu, tidak, Bu. Ini ya, jadi ini nanti tolong dibuat di rumah alat ini ya, alat peraga sederhana. Karena kalau kita praktek di sekolah itu tidak memungkinkan. Jadi Ibu minta kamu membuat beberapa alat peraga seperti ini. Jadi nanti ini ada beberapa kayu reng ya, disiapkan seperti ini. Nah, nanti ada cara kerjanya. Kemudian kayu reng itu kamu kasih ulir, ulirnya begini ya. Boleh seperti ini ada 1, 2, di atasnya 1. Boleh ini ada 1, ini 1, 2, 3, boleh seperti itu ya. Boleh sebelah sininya 2, di sini 2, terserah ya, nanti silakan dibuat. Nah, di sini ini kayunya ya. Kayu ini adalah plastik ya. Ini rengnya, ini plastik, ini pasir. Jadi kita menggunakan pasir.
Di sini nanti pasirnya dimasukkan ke plastik. Oh, ada lagi satu anak timbangan ya. Anak timbangan. Jadi kita siapkan itu. Nah, nanti cara kerjanya, jadi kayu rengnya kita buat sebagai statifnya seperti ini ya. Nah, ini dibuat dulu sedemikian rupa ya. Pinter-pinter anak semua buatnya gimana nanti. Kemudian ambil reng yang mau kita ujikan kesetimbangannya ya, boleh yang ini, boleh yang lain yang seperti Ibu bilang tadi, ininya cuma 2 ulir atau ada 4, ada 5, terserah ya. Nah, di sini kita timbang, nanti ditimbang masanya berapa, artinya ini masanya tidak diabaikan ya. Kalau tidak diabaikan berarti tadi ceritanya di sini ada W, ada bebannya W. Selain ada F, dia juga ada W-nya atau ada berat daripada reng itu ya, berat daripada rengnya. Kemudian masukkan pasir dalam plastik kresek, nanti seperti yang tergambar di sini, kita masukkan ya. Kemudian gantungkan kayu berkait seperti gambar. Nah, ini nanti digantung. Setelah itu ya, ini pasir-pasir ini yang sudah kita masukkan di plastik ya, kita gantung seperti ini sampai posisinya setimbang ya. Masalah jumlahnya nanti ya, seberapa banyaknya nanti kita timbang dulu sampai dia benar-benar setimbang. Setelah setimbang kita kasih nama plastik A, B, C. Nah, dari sini ke sini ini namanya LA, dari sini ke sini LB, dari sini ke sini LC nanti ya. Nah, itu. Ukur jarak plastik A, B, C dari titik tumpu penggantung kayu atau ulir bagian atas. Nah, kasih nama LA, LB, dan LC. Baru kita timbang massa pasirnya berapa. Ya. Kemudian masukkan di tabel yang sudah disediakan. Benda yang diukur apa, ya? Masanya bagaimana, jaraknya bagaimana. Ini momennya ya, dengan momen ya. Ini momen gayanya. Nah, silakan diinikan, ya. Kemudian dari hasil pengamatan nanti kita lihat, kalau kita menggunakan yang atas, maka di sini ini W-nya. Ini adalah FB, ini FC, di sini FA. Maka di sini akan berlaku rumus ya. Momen totalnya, berapa momen totalnya. Nah, tugasnya silakan buat beban bergantung dengan gaya yang bekerja sesuai dengan keinginan Anda. Boleh menggunakan 2 sampai dengan 5 beban. Artinya ini yang bagian bawahnya ya. 2 sampai 5 beban. Tapi masing-masing itu satu saja ya. Masing-masing ambil satu. Lakukan kegiatan di atas buat ilustrasi gambar yang bekerja. Nah, untuk tugasnya itu perhatikan. Silakan pilih salah satu. Nomor absen 1 sampai dengan 6 itu percobaan 1. Nomor absen 7 sampai 12 percobaan 2 dan seterusnya. Jadi ini tugas ini Anda buat ya di rumah, silakan diselesaikan nanti. Nah, di bagian bawah itu adalah laporan hasil pengamatan. Jadi Anda buat nama kelas ya, cara kerja, alat dan bahan disebutkan di situ. Boleh difoto ya kayak seperti punya Ibu, boleh difoto, boleh juga Anda tuliskan ya. Nah, kemudian cara kerjanya juga dibuatkan, data hasil percobaannya, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi tolong nanti tugas ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab. Kemudian nanti kalau ada kendala, ini akan kita inikan kalau ada kendala nanti silakan bisa chatting lewat WA ya, bisa chatting lewat WA nanti pertanyaan apa, atau bisa juga video call kalau misalnya ada masalah ya, bisa juga telepon Ibu ya, silakan nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, ini kerja ini kalau Ibu
buat di sini, ini memang kerjanya kerja kelompok ya. Nomor absen 1 sampai 6 itu satu kelompok. Artinya, kalau memang memungkinkan Anda untuk kerja kelompok, silakan berkelompok. Tetapi kalau misalnya tidak memungkinkan, masing-masing tetap harus buat laporan, ya. Masing-masing buat laporan. Anda bisa berkelompok kalau ada kendala, permasalahan satu sama lain ya, bikin grup sendiri nanti grup kelompoknya ya. Nah, nanti Ibu minta bukti grup kelompoknya di screenshot siapa saja grup kelompoknya ya. Buatkan grup kelompoknya, kemudian nanti kumpulkan tugas-tugas Anda, Ibu kasih waktu dari sekarang sekitar 2 minggu. Jadi untuk minggu depan, tatap muka berikutnya, nanti kendala apa yang Anda sudah sampai di mana pekerjaannya, kendalanya apa saja ya. Nah, kalau ini nanti boleh juga meskipun di luar jam pelajaran silakan ya kalau mau WA Ibu. Nah, setelah selesai nanti pada pertemuan selanjutnya lagi 2 minggu ke depan itu Ibu harapkan semua sudah terkumpul. Demikian Ibu rasa. Nah, sekarang maaf ini tadi Ibu sempat lupa share tentang materi ini ya. Jadi setelah Ibu jelaskan tentang LKPD-nya, silakan tugasnya dibuat dan lanjutkan kembali tentang materi yang ini apa namanya simulasinya ya. Itu aja ya. Jadi Halo? tugasnya per kelompok ya, Bu? Tugasnya itu buat hasilnya tetapi tetap hasilnya individu ya, Bu? Hasil boleh per laporannya. kelompok, tapi laporannya tetap individu. Tetapi kalau tidak memungkinkan kelompok, Anda bisa kerja sendiri ya. Bisa kerja Oh, iya, sendiri dengan catatan nanti ya. Dengan catatan kalau misalnya Anda kesulitan, silakan Anda tanya jawab dengan teman ya, atau bisa bertanya ke Ibu langsung gitu. Itu aja ya. Iya. Iya. Nah, Ya Bu, paham Bu. Ngumpulnya di mana ya, Bu? kumpulnya nanti di Teams juga ya. Itu ada tugas ya, ada bagian tugas biasanya. Nah, di tugas itu bisa dikumpulkan. Nanti Ibu share cara mengumpulkan tugas di Teams, gitu ya. Iya, Bu. Ya, jadi Kalau bentuk laporannya, Bu, bentuk laporannya tertulis apa bentuk file diketik itu, Bu? kalau bentuk laporannya ya, kalau bentuk laporannya itu tulis tangan aja. Ya. Ibu mintanya tulis tangan karena apa ya? Bahwa itu adalah hasil kerja kalian, ya, bukan copy paste. Ya. Ya Bu. Iya, Bu. Ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Ya, untuk mengerjakan soal yang di Microsoft Teams, tinggal view assignment, baik kan, Bu? iya nanti view assignment. Nanti klik aja yang linknya ya. Iya, Bu. Iya Bu, ya Bu. Oke, Jadi ini boleh langsung ngerjakan ya, Bu? boleh, boleh. Boleh langsung ngerjakan. Ya. Silakan Ibu tunggu ya hasilnya ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti jangan Ini lupa boleh keluar dari meeting, Gimana? Bu? Gimana? Boleh keluar dari meeting? Ya, keluarlah. Nggak apa-apa ini Ibu udah mau akhiri rekamannya ya. Udah cukup.